Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Iya, nanti kalau Ibu tanya apa kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes. Kayak itu lah. Oke. Ibu coba apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Iya, bagus sekali. Oke, nah hari ini kita memasuki tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum memulai pelajaran, kamu ini ke depan sebagai pesan. Menyanyikan lagu dulu. Ibu. Yang sudah hafal diikuti naklah. Yang belum bisa menyimak sambil melihat temannya. Yang benar. Hebat semuanya. Nah, Ibu tadi memutar lagu itu untuk memupuk rasa nasionalisme kalian dan cinta tanah air kalian. Nah, sebelum memulai kegiatan belajar, kalian sudah menyiapkan belum alat tulisnya? Pensil? Sudah belum? Sudah. Ya, siapkan dulu yang belum. Pensil, buku, ya siapkan. Bu. Ya, Ibu beri waktu 1 menit, siapkan alat tulisnya. Oke, sudah semua ya? Sudah, Bu. Nah, pada pelajaran yang telah lalu, kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan ayam. Nah, hari ini Ibu mau melanjutkan tentang pelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Nah, pada hari ini kalian akan belajar tentang menentukan pengertian, fungsi, dan cara menemukan pokok pikiran dalam teks tulis. Kemudian kalian juga akan menyeleksi pada teks bacaan pokok pikiran atau ide pokok yang terdapat di sana. Kemudian kalian juga akan membuat pokok pikiran pada LKPD yang nanti akan Ibu bagikan. Kemudian yang selanjutnya, setelah kalian membuat ide pokok pada teks, kalian juga akan memberikan contoh nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya nanti kalian juga akan menganalisis pada gambar nilai-nilai Pancasila apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian kalian juga menentukan nilai-nilai Pancasila apa yang sudah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum masuki materi, kita nyanyi dulu yuk. Pasti sudah hafal lagunya. Ayo, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Oke, tepuk tangan. Oke, kita simak ya video yang Ibu putar ini. Ya, Bu. Kalau yang penting boleh kalian catat. Nanti kalau tidak paham boleh bertanya dengan Ibu atau dengan teman kalian. Oke, disimak ya. Iya, Bu. Dan cara menemukannya. Apa ya yang dimaksud dengan ide pokok? Setiap pelajaran yang kita baca memiliki ide pokok di dalamnya. Mari kita pelajari bersama. Pertama, pengertian adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Dapat ditemukan dalam kalimat utama.
Apakah kalian bersiap menyeberang banget untuk ingat kembali? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Pertama adalah kalimat yang berisi pokok yang utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Seperti ini. Oke, sudah disimak sampai selesai. Oke, sekarang hebat semuanya. Tadi Ibu lihat semuanya sudah menyimak dengan seksama, tidak ada yang bicara, semua diam. Oke, sekarang Ibu tanya, setelah kalian tadi mengamati video, siapa yang bisa menyebutkan apa arti ide pokok? Yo, siapa yang bisa? Kalau tidak ada yang menyebutkan, Ibu panggil ya. Ya, Bu. Coba. Nisa. Khairun Nisa. Apa tadi nak arti ide pokok? Ide pokok kata itu ada di muka lah Bu, yang di depan paragraf Bu. Oh iya betul. Ide pokok itu letaknya bisa di depan, bisa di akhir, atau keduanya. Betul. Ada lagi yang lain? Coba siapa yang bisa? Coba ya, nanti. Siapa itu? Amel. Coba apa tadi artinya? Ide pokok tuh Bu Ai masalah utama yang dibahas dalam paragraf Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Amel dan Nisa. Betul. Ide pokok itu adalah masalah yang dibahas dalam sebuah paragraf yang ada dalam teks. Letaknya ide pokok itu ada di kalimat utama. Kalimat utama itu letaknya bisa di awal atau di akhir paragraf atau keduanya. Ya, naklah. Sampai di sini paham belum? Paham, Bu. Lanjutkan. Paham Bu. Tadi di video ada juga disebutkan apa itu fungsi ide pokok. Nah, siapa yang bisa? Apa itu fungsi ide pokok? Fungsinya untuk apa? Apa manfaatnya? Gunanya itu untuk apa? Coba Anissa. Fungsinya apa? Fungsi ide pokok. Fungsi ide pokok untuk mengetahui masalah utamanya, Bu. Betul, untuk mengetahui masalah utama. Coba kalau yang lain, apa fungsi ide pokok? Saya, Bu. Ya, Fungsinya supaya yang membaca tuh paham Bu Ai, apa isinya dari bacaan tuh, dari teks. iya betul. Jadi ide pokok itu fungsinya supaya si pembaca itu paham apa masalah atau apa isi dari paragraf itu. Kemudian di video tadi juga ada cara menemukan ide pokok. Nah, siapa yang bisa menceritakan kembali bagaimana cara menemukan ide pokok? Saya Bu, Ya, apa? membaca teks dengan seksama Bu. Membaca teks dengan sesama. Tuh, seperti apa ya membaca teks dengan seksama itu? Membacanya bujur-bujur Bu. Iya, betul. Membaca dengan betul dan diulang-ulang, betul. Ada lagi bagaimana cara menemukan ide pokok? Dulu saya Bu, Siapa? Ayo, seperti apa? cari atau temukan dulu kalimat utamanya Bu. Iya, betul. Temukan kalimat utama. Kalimat utama di mana tadi letaknya biasanya? Awal Di awal Bu. Paragraf. dan Di awal keduanya. paragraf. Iya, di awal dan di akhir. akhir. Nah, biasanya kalau di SD itu paling banyak kalimat utama itu di awal. Anak-anak. Iya. Ibu. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, kelompoknya sudah Ibu susun. Kelompok yang pertama, Herlianawati. Yang kedua, Putri. Yang ketiga, Zulkifli. Yang keempat, Khairun Nisa.
Ini kelompok 1 ada 4 orang. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 ada 4 orang. Yang pertama Amalia, yang kedua Anissa, yang ketiga Yanti, yang keempat Aulia. Sudah tahu belum kelompoknya? Sudah, Bu. Ibu, kita sekelompok Putri. Iya, kelompok. Alhamdulillah. Kelompok kita nah. Alhamdulillah. Ada Jul, ada Jul. Ada juga. oke, sebelum Ibu lanjutkan, kita tepuk semangat dulu. Ya, tangannya siap-siap. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Ya, hebat anak Ibu semuanya. Oke, Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Nah, bahan ajarnya juga Ibu tayangkan di PPT supaya kelihatan. Nah, supaya lebih jelas lagi, kalian bisa lihat nanti di bahan ajar yang Ibu bagikan. Ibu. Ya, Bu. Nah, di dalam kelompoknya, coba masing-masing bergantian membacakan. Satu membacakan, yang lainnya mendengarkan. Kayak bergantian lah dalam kelompok membacakan. Beri waktu 3 menit untuk membacakan teks masing-masing dalam kelompok. Satu membaca, yang lain mendengarkan. Ibu. Dimulai 3 menit waktunya lah. Siapa nih? Caca, Boleh kita yang Caca. baca, Put? Dulu kan siapa, Put? Atau Herli Caca kah? aja, Gin. Caca aja, Gin. Aku nulis saja. Herli aja, Gin. Erli kada lancar membaca, Bu. Nah. Jul. Mana Jul? Jul aja, Gin. BEBR, Putri PT. Putri aja. Nah. Ini Bu, bukan. ada yang mau baca, Bu Ai. Di kelompok ulun, Bu Ai. Ibu Ai. Buatnya Bu Ai. Ada mau, Bu Ai. Ribut Ayo banget kok. gantian membaca, ayo. Tunjuk Bu Ai. Mau aja, Gin, Mas. Waktunya tinggal 2 menit. 2 menit lagi waktunya. Kalau waktunya habis, kita selesai membaca, Ibu lanjutkan kegiatan selanjutnya. Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, waktunya habis. Nah, kalian tadi sudah membaca. Kang Ibu tanya ya. Ibu. Judul bacaan yang kalian baca tadi apa ya? Bersepeda. Iya, betul. Semuanya tahu, hebat. Mantap sekali. Kemudian, berapa jumlah paragraf yang kalian baca tadi? Yang ada dalam teks? Wah, betul. Hebat sekali. Kemudian, siapa yang bisa menyebutkan apa yang diceritakan di paragraf pertama? Bersepeda Isinya begitu apa? menyenangkan dan menyehatkan. Iya, betul sekali, Yanti. Hebat. Yanti rajin ya membaca di rumah ya, jadi cepat paham. Tinggi, Bu. Hebat. Yang lain ke Deku Yanti ya, rajin membaca. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Nah, tuh nah Herli belajar. Nah. Salah. Penjanti lah. Perhatikan ya, tetap dalam kelompoknya. Dari teks yang Ibu bagikan di bahan ajar dan Ibu tayangkan di PPT tadi. Nah, kalian pilih dari nomor 1, 2, dan 3, manakah ide pokok dari paragraf pertama? Ayo, yang mana? 1, 2, atau 3? Nomor 1. Betul, nomor 1. Menyenangkan dan menyehatkan. Iya, mantap Yanti. Betul. Mari Yanti. Iya, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan. Ya, tepuk tangan untuk Yanti. Yeay. Oke, nah. Nah, di paragraf kedua, yang mana yang merupakan ide pokoknya? 3, Bu. 1, 2, atau 3? 3, Bu. 3. Yang lain? 1, 2, atau 3? 1, Bu. 1. 1. Yang lain? 1, 2, Bu Ai. 1, 2, Bu Ai. 1. Oh, 1 jua. 1. Oke, jadi ide pokok di paragraf
Kedua adalah bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Oke. Bu, Amel guring, Bu. Coba lihat Ibu. Bu Amel, apa Mel? Jadi memfitnah Bu Ai. Oh, memfitnah tidak boleh, dosa. Nanti dicatat malaikat di sebelah kiri amal jahat. Mau tidak seperti itu? Udah baru. Ya di akhirat. Sudah, ayo perhatikan lagi, lanjut. Nah, tadi kan Ibu sudah membagikan LKPD dan bahan ajar. Sekarang kalian diskusikan di LKPD kalian ada teks lagi. Ada 3 paragraf di sana. Nah, temukan ide pokok di setiap paragraf. Kalian diskusikan. Ibu beri waktu 7 menit. Kalau waktunya selesai, maka tugasnya juga selesai dan dilanjut dengan presentasikan ke depan. Oke, Ibu mulai waktunya 7 menit dari sekarang. Oke, diskusikan, semuanya ikut terlibat, jangan ada yang diam. Ya, Bu. Oke, waktunya dimulai. Oke, tinggal 2 menit waktunya. Bu, pensil dulu hilang, Bu. Ini Nah, cari dulu. Ya. Cari dulu di bawah di dekat pian, buku pian. Sudah 1 menit waktunya. Ya, 1 menit lagi. Ya, Bu. Oke, waktunya habis. Oke, yang semangat, tepuk semangat. Semangat. Oke, tadi sudah diskusi selama 7 menit. Sudah bekerja sama dengan teman. Sekarang Ibu minta 1 orang perwakilan kelompok untuk ke depan membacakan hasil pekerjaan kalian dalam kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Silakan dibacakan kelompok 1. Siapa yang mau membacakan? Zul, Bu, Zul. Jul, ayo Jul. Putri tadi diambil Putri kertasnya tadi. Kita nih yuk, ayo. Jadi julung. Putri ngambil kertasnya tadi. Jul, maju Jul. Udah Putri diambilnya tadi. Ayo, selain Jul siapa? Yang memegang kertas siapa? Putri Herli, Bu, Bu, Putri. Herli, Bu, Herli. Bu, Herli. Inggih, Bu. Abi, Herli, Paragraf Bu. 1, ide pokoknya Bu Ai, ujar bagiannya. Kerukunan umat beragama adalah bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat toleransi beragama, ajar Bu Ai. Oh iya, boleh. Betul. Yang kedua, Pak. 2 ulun Kak, Bu. Ya, boleh temannya. Pentingnya kerukunan umat beragama, Bu. Ya, betul. Yang terakhir apa? Yang ketiga. Bu. Ya. Program Tri Kerukunan Umat Beragama dibuat pemerintah untuk menciptakan hidup rukun dalam beragama, Bu. Iya, betul. Oke, Ibu simpan dulu hasilnya. Kemudian yang selanjutnya kelompok 2. Siapa yang membacakan? Ada siapa tadi anggotanya? Ada Yanti, Amel, Bisa, Bu. Anissa. Ya, siapa yang membacakan? Udah selesai belum? Udah, Bu. Ya, coba bacakan. Bacakan ide pokoknya, Kak, Bu. Oke. Paragraf 1. Kerukunan umat beragama adalah bentuk hubungan antar manusia yang yang damai berkat toleransi beragama. Ya. Yang kedua, pentingnya kerukunan umat beragama. betul. Yang ketiga, Program Tri Kerukunan Umat Beragama dibuat pemerintah untuk menciptakan hidup rukun dalam beragama. iya, betul. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Dari yang Ibu lihat tadi, semuanya sudah betul dalam menentukan ide pokok. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Kalian tahu tidak lambang negara Indonesia apa?
Si tahu kan? Iya. Garuda. Burung Garuda. Sudah. Nah, Ibu punya video nih, disimak ya. Ibu. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Nah, burung Garuda. Sinergi antar umat Nah, setelah kalian menyimak video tadi, Ibu tanya, video tadi menceritakan tentang apa ya? Siapa yang bisa? Tentang Pancasila. Iya, tentang Pancasila. Pancasila itu mempunyai berapa sila ya? 5 sila. Nah, di setiap silanya mempunyai nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya tadi sila pertama. Apa tadi nilai-nilai? Iya, Tuhanan yang Maha Esa. menghormati dengan orang yang berbeda agama, beribadah. Bila ada orang yang berbeda agama sedang beribadah, tidak boleh mengganggu. Nah, perhatikan nih, ada Ibu punya gambar. Ada anak laki-laki dan perempuan. Nah, sedang sholat. Nah, menurut kalian, ini gambar ini merupakan nilai-nilai Pancasila sila berapa ya? Sila pertama bunyinya apa? Sila pertama yang Maha Esa. Betul. Nah, gambar yang kedua, perhatikan. Ada 5 orang. Ada yang kulitnya agak gelap sedikit, dan ada yang putih. Menurut kalian, gambar ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila berapa ya? Sila ketiga, Bu. Sila kedua. Dua atau tiga? Kedua. Dua atau tiga? Kedua. Kedua. Artinya kita harus saling menghargai dengan orang yang berbeda suku, berbeda ras. Nah, harus saling menghargai. Nah, yang gambar nomor ketiga, gambar apa nih? Batik. Kain batik. Batik itu buatan siapa ya? Indonesia. Artinya kita harus bangga dengan produk yang dibuat oleh Indonesia. Nah, kalau kalian memakai batik, artinya kalian juga menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sila berapa ya? 3. Sila ketiga. Kita harus bangga dengan harus bangga dengan produk yang ada di dalam negeri. Nah, yang keempat, siapa ini? Gambar berkelahi itu, Bu. Berkelahi. Berkelahi. Jul lawan Amel. Jul tuh Pak Jul. Jul Amel. Itu Jul dengan siapa itu berkelahi? Iya.
Iya, Jul dengan siapa ini? Jadi tidak boleh ya. Nah, tidak boleh berkelahi seperti ini, merugikan. Tuh Kacamata bonyok-bonyok. ulun nih tadi tamparnya. Was Bu Ai dulu katanya menyambati ulun. Iya. Kacamata ulun Itu hilang. tidak boleh ya. Nah, iya. Kacamata ulun hilang, Bu. Tamparnya mah kacamata ulun hilang. Iya. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, menurut kalian ini penerapan ini termasuk tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila? Tidak. Tidak, kenapa? Oh, kenapa berkelahi? Berarti tidak tidak rukun berkelahi. Berarti tidak sesuai. Nah, perbuatan yang tidak baik, berarti tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Iya. Nah, dari sini sudah bisa belum membedakan yang mana perbuatan yang termasuk nilai-nilai Pancasila dan yang mana yang tidak? Sudah paham belum? Paham, Bu. Iya, sudah paham? Paham. Paham, Bu. Nah, Ibu punya angket. Angket ini artinya pertanyaan yang sesuai dengan diri kalian masing-masing. Isinya itu dengan penerapan nilai-nilai Pancasila yang sudah pernah pian lakukan. Misalnya, 1, sholat tepat waktu. Kalau kalian sudah melaksanakan, kasih tanda centang. Nah, refleksinya nanti Ibu bagikan ya di grup WhatsApp orang tua kalian. Nanti kalian minta, nanti kalian isi ya. Nanti kumpul dengan Ibu, dikumpul saja. Oke. Masih semangat belum? Semangat. Masih, Iya. Bu. Oke. Nah, sebelum kegiatan evaluasi, kita sama-sama dulu menyimpulkan pelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Yang pertama, Ide pokok. ide pokok. Betul. Ide pokok tadi letaknya di mana saja? Bisa di awal dan di akhir. di akhir. Letaknya dalam kalimat Utama. Betul. Kemudian coba siapa yang bisa menyebutkan satu contoh perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Siapa yang bisa? Ulun, Bu. Ya, Sholat, Bu. betul, sholat. Siapa lagi? Berdoa sebelum belajar. Ya, betul sekali, berdoa sebelum belajar. Berarti semuanya sudah paham. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami pelajaran hari ini. Evaluasinya akan Ibu bagikan, nanti beri waktu selama 10 menit. Nah, untuk menyelesaikan evaluasi. Oke, Ibu bagi waktunya dimulai dari sekarang untuk menjawab. Kerjakan masing-masing, tidak boleh tengok kanan dan tengok kiri masing-masing saja. Oke, waktunya dimulai. Ya, Bu. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Nanti Ibu nilai Ibu lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, sebelum mulai mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu putarkan sebuah lagu. Nah, lagu apa ya? Nah, Lampar bisa. apa? Oke, bisa. Aku kalau masak sabiji. Disimak ya dan ikuti yang sudah bisa. Masak sabiji Mari-mari galepok Oke, hebat semuanya sudah bisa. Oke. Iya, betul. Nanti di rumah diulang-ulang ya pelajaran pada hari ini. Iya, Bu. Banyak-banyak membaca di rumah supaya pemahaman kalian terhadap bacaan bila kalian membaca lebih paham. Jadi harus banyak membaca di rumah.
Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Kalau Ibu ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan observer disampaikan dulu. Untuk observer tadi waktunya sekitar 30 menit pas ya, cuma detiknya aja lebihan ya. Nah, untuk kegiatan pendahuluan Ibu Sri, kegiatan pendahuluannya tadi sudah melaksanakan semuanya ya, mengkondisikan sudah, mengaitkan pelajaran sudah. Cuma kalau yang tidak salah saya dengar tadi belum melaksanakan mencek absensi, kalau tidak salah. Iya, Pak. Salah. Lalu untuk kegiatan intinya berjalan baik, medianya sudah ditampilkan, lalu berurutan tahap demi tahap sudah dilaksanakan, lalu terjalin dua arah, artinya gurunya aktif, siswanya aktif juga seperti itu. Nah, lalu untuk kegiatan penutupnya semua sudah dilaksanakan juga. Cuma kalau tidak salah tadi doanya terakhir. Kalau tidak salah itu dari gue. Nggih, kada ada doa. Laksanakan. Nggih. Nah, itu aja, Bu. Nggih. Yang lainnya bagus. Nggih, makasih, Pak. Nggih, makasih. Berarti dari keterlaksanaan RPP juga tadi ada yang ketinggalan. Lalu Bu Sri, ini masalahnya kemarin apa? Masalah ulun tuh memahami isi teks bacaan. Rendahnya pemahaman siswa terhadap bacaan. Modelnya yang digunakan PBL dan CIRC, Bu. CIRC. Media konkretnya tidak ada. Kededa, Bu, di anu aja gambar di saat tadi gambar, Ibu melihat gambar tadi. Itu kan ada gambar yang 5 orang yang pada bagian Pancasila kan tadi ada gambar. Ada yang 5 orang, satu itu di gambar apa tadi? Yang yang 5 orang itu yang berdoa. Oh, sholat. Jadi di situ Ibu masih melihat terlalu mendominasi si guru. Jadi guru yang menyampaikan ini gambarnya berdoa, kira-kira masuk sila berapa, langsung seperti itu kan? Sama kepada gambar kedua tadi disampaikan ini ada gambar 5 orang anak, lalu ada anak hitam, ada anak putih, itu kira-kira masuk sila keberapa? Sebaiknya itu digali dari siswa. Coba kalian lihat ini gambar apa? Gambar orang sholat, Bu. Pernah tidak kalian sholat? Pada saat sholat itu sedang apa? Sedang berdoa dari siswa semua. Lalu ketika berdoa kira-kira kita masuk di sila keberapa? Nah, jadi diarahkan ke siswa-siswa yang menemukan dari gambar, bukan dari si guru. Kemudian yang kedua tadi, ini gambar apa? Gambar anak, Bu, 5 orang. Nah, dari 5 orang anak itu, apa yang kalian lihat ada perbedaannya? Kulitnya, Bu, berbeda ini. Nah, ketika kalian melihat di kelas itu ada kulit berbeda, kalian saling mengejek itu. Nah, jadi itu diarahkan. Lalu nanti dia tahu bahwa itu saling menghargai, itu masuknya di sila. Bukan dia langsung menjawab berdoa itu, Bu, sila ke-1. Biasanya kalau kayak itu konsepnya mereka adalah menghafal dari buku. Dari buku kalau sila ke-1 ini berdoa agama yang dari materi. Tetapi kita sudah berubah kepada siswa itu memahami lewat gambar. Jadi kalau penjelasan Pian tadi masih kita pembelajaran konvensional yang mana guru masih banyak yang mentransfer ilmu ke siswa. Dan kita berpindah dari siswa yang menemukan sendiri bagaimana dia tahu bahwa itu adalah termasuk dengan sila ke-1, sila kedua, seperti itu. Nah, bukan dari gurunya. Itu yang pertama untuk mengajarnya. Kemudian yang kedua kepada perpindahan materi itu tidak perlu kita sebutkan. Kita akan belajar materi berikutnya karena ini tematik kan sudah pernah Ibu sampaikan. Kalau materi pertama tadi apa, Bu? Materi pertama tentang ide pokok, Bu. Ide pokok. Yang kedua tentang Pancasila lah. Nah, yang dari ide pokok itu materinya ada nggak tentang Garuda Pancasila? Bacaannya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya, nah jadi nanti kepian mengaitkan ke Pancasila kalau di tematik gimana?
biasanya Bu, kalau ulun tuh menyanyikan lagu-lagu Buddha Pancasila. Nah, di situ bisa nanti keterkaitannya setelah mereka belajar ide pokok. Kita nyanyi dulu sebentar Garuda Pancasila, nah seperti itu. Nah, baru nanti ke alih materi berikutnya. Jadi kalau tidak disampaikan, kita akan belajar materi berikutnya. Karena dalam tematik itu tidak disebutkan materi ini, tapi siswa tidak merasa adanya perpindahan materi. Kecuali nanti kita kurikulum merdeka memang per mapel. Nah, selebihnya sudah bagus, itu saja masukan dari Ibu. Terima kasih banyak Bu.